Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan, Minggu 13 Februari 2022. Banyak berita-berita pada yang kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersama aku Mayadi kala Silampari Sepekan, selengkap apa? Kita langsung ke berita yang pertama. Pembunuhan bermotif penggandaan duit yang terjadi di Muara Belete Baru, Kecamatan Muara Belete, Kabupaten Musirawas, terungkap. Pihak kepolisian pun melakukan rekonstruksi 9 Februari 2022. Di halaman Polres Musirawas, sejumlah fakta baru terungkap. Penemuan mayat yang hanya tinggal tulang belulang tanpa tengkorak kepala pada Kamis 27 Januari 2022. Di bawah jembatan Sungai Musi, Desa Tambangan, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas, sangat menghebohkan warga sekitar. Pasalnya, hanya tinggal tulang belulang tanpa tengkorak kepala dan satu unit sepeda motor Revo warna merah hitam. Diketahui tulang manusia tanpa tengkorak kepala ini adalah warga desa Jaya Bakti, Kecamatan Tua Negeri, yaitu Agus Wanto berusia 44 tahun. Setelah dilakukan penyelidikan dari pihak kepolisian, akhirnya diketahui pelaku pembunuhan. Dan kronologi kejadian, pelaku pembunuhan ini diketahui Marianto, warga desa Kampung 3, Desa Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Dalam rekonstruksi yang dilakukan Rabu 9 Februari 2022 di Polres Musirawas dijelaskan, awalnya korban Agus Wanto pamit kepada istrinya Sukinem untuk pergi menggadaikan uang kepada pelaku Marianto. Korban membawa uang 50 juta yang dijanjikan pelaku dapat menjadi 3 kali lipat dari uang tersebut. Sebelum bertemu pelaku, Agus Wanto sempat bertemu adik iparnya di jalan untuk meminta rokok. Setelah itu, korban bertemu dengan pelaku di jalan antara Jaya Bakti dengan Talang Ubi. Kemudian tersangka meminta uang 7,8 juta dengan alasan untuk keperluan ritual. Selanjutnya mereka pergi menuju rumah korban Agus Wanto di Desa Pian Raya, Kecamatan Muara Lakitan untuk mengambil uang 50 juta kepada istri korban. Korban sempat menolak karena cuaca mendung dan korban tidak bisa kena hujan. Tapi pelaku memaksa sehingga korban kesal. Tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di jembatan mereka berhenti. Pelaku meminta korban membuang uang 200.000 ke sungai dengan alasan untuk tumbal. Namun korban menolak dan tetap melanjutkan perjalanan. Setelah di jembatan Sungai Musi, Desa Tambangan, pelaku kembali meminta agar korban membuang untuk tumbal. Akan tetapi korban masih menolak. Akhirnya pelaku kesal sehingga mengajak korban menuju tepi Sungai Musi untuk memulai ritual. Korban disuruh mencuci muka, setelah itu diminta untuk sujud. Saat sujud itulah pelaku memukul kepala korban dengan batu yang telah pelaku siapkan. Pelaku memukul kepala korban sebanyak 3 kali. Setelah itu memukul kembali menggunakan kayu. Setelah korban tidak bergerak, pelaku mencium pipi korban dan kemudian mengambil uang dan membuang tas bersama ponsel korban. Kapolres Musirawas AKBP Ahmad Gusti Hartono melalui Kasat Reskrim AKP Dedi Rahmat Hidayat didampingi Kanit Pidum Ibda Al-Iksan mengatakan rekonstruksi ini dilakukan di halaman Polres Musirawas dan berjalan baik. Dalam rekonstruksi ini ada 26 reka adegan. Motif pelaku ingin menguasai uang korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan awak media. Hari ini tadi kami telah melaksanakan kegiatan rekonstruksi terkait dengan kasus penemuan mayat atau tengkorak yang berada di BTS Ulu Cecar. Alhamdulillah untuk pelaku sudah berhasil kita tangkap dan hari ini tadi rekan-rekan media sudah melihat
ada beberapa adegan, kurang lebih tidak ada 26 adegan dari awal mulai terjadinya sampai pelaku melakukan pembunuhan kepada korban. Alhamdulillah proses rekonstruksi dari awal sampai selesai berjalan dengan baik tanpa ada hambatan suatu apapun. Terus yang kedua, sengaja kami lakukan rekonstruksi di sini karena memang mengingat situasi dan kondisi. Kalau nanti kita lakukan di TKP, mengkhawatirkan nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan karena di TKP itu berdekatan sekali dengan sungai Musi. Untuk itu kami lakukan rekonstruksinya di halaman apel Mapolres Musirawas. Tujuan daripada jadi untuk tujuan rekonstruksi untuk memperjelas peristiwa pidana pembunuhan ini dari awal sampai akhir, sehingga nanti kami dari proses penyidikan bisa tergambar dengan jelas proses pembunuhan tersebut. Motif korban tersangka komandan? Sementara ini hasil pemeriksaan dari para saksi dan dari tersangka, motif ingin memiliki uang yang dimiliki oleh korban. Menguasai uang korban ya? Iya, menguasai uang. Berapa uangnya komandan? Untuk pengakuan dari tersangka, uangnya kurang lebih yang ada di tas itu kurang lebih sekitar 50 juta. Si tersangka ini mengaku bisa menggandakan uang dan ya? Kalau pengakuan dia kepada korban, dia bisa menggandakan uang seperti itu. Oh, jadi motifnya menguasai uang korban dengan penggandaan uang itu komandan ya? Modus bisa menggandakan uang. Ini saja. Selain ada selain korban ini ada nggak? Korban lain ini? Untuk hasil pemeriksaan sementara untuk korban masalah pengadaan semua baru satu ini. Terus untuk adegan tadi kurang lebih ada 26 adegan. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. Akibat sering terjadi hujan dalam beberapa hari terakhir ini, membuat sejumlah pemukiman warga di Dusun 6 Desa Bukit Langkat, Kecamatan Karangjaya terendam banjir. Banjir musiman akibat luapan Sungai Lake dan Sungai Dulu di Kampung 6 di Desa Bukit Langkap, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, di saat tingginya intensitas hujan kerap terjadi. Selain dataran yang rendah, minimnya drainase menjadi salah satu penyebab kerap terjadinya banjir di kawasan tersebut. Imbasnya, warga di kampung tersebut sedikit mengalami kesulitan untuk beraktivitas. Pak Jitan, salah seorang warga Bukit Langkap, mengaku kondisi air yang mendalami pemukiman mereka sudah sejak 4 hari terakhir. Kondisi ini sejatinya sangat menyulitkan warga dalam beraktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Apalagi mayoritas warga di sini merupakan petani. Dalam 1 tahun kadang 3 hingga 4 kali terjadi banjir akibat luapan air sungai. Karena kondisi desa memang diapit oleh 2 sungai. Sehingga tidak heran jika memasuki musim hujan desa mereka kerap dilanda banjir. Kali 3 kali. Jadi Sampai sebulan. hampir sebulan. Cacam iya. Ano nih nak makan. Pagi Pak, Pernah. sampai batas Ini rumah itu terendam ya itu meter. semeter ya. Itu aku bikin pondasi semeter. Ya motong-motong ndak patak pulau. Tenggelam. Tenggelam juga. Alah. Kita petani sawah apa sama petani karet? Sawah yang motong. Ndak patak begawe. Jadi potong karet tak bisa juga ya? Ndak bisa. Pihaknya berharap kepada pemerintah ke depan ada solusi dalam mengatasi permasalahan ini, apalagi mayoritas warga merupakan petani. Tim Silampari TV melaporkan. Makasih pemirsa, masih di Silampari Sepekan. Kekompakan warga make dana swadaya untuk memperbaiki jalan rusak pantas dicontoh ke. Seperti warga desa Setia Marga, Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Musirawas Utara, memperbaiki jalan berlumpur secara gotong royong. Warga secara gotong royong membuat pelataran di atas jalan berlumpur di Desa Setia Marga, Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Musirawas Utara, yang juga merupakan jalan poros alternatif penghubung Kecamatan Karangdapo ke Kabupaten Musirawas. Kepala Desa Setia Marga, Bambang Hadianto, mengatakan melihat kondisi jalan yang semakin parah, pemerintah setempat bersama masyarakat berinisiatif membuat pelataran agar jalan bisa dilewati kendaraan.
Menurutnya, perbaikan jalan tersebut dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat sendiri dengan dana secara swadaya, baik bantuan dari pemerintah setempat, perusahaan, dan masyarakat. Iya, kalau perbaiki jalan kan dari kami dari Desa Siamarga ini, kita ini swadaya, gotong royong ya kan, dananya kita swadaya dari masyarakat, donatur ya kan. Baik itu donatur dari pemerintah setempat, kelurahan, kecamatan, dari RAM ya, masyarakat yang peduli, itulah. Selain dari itu, ya banyak lah, ada yang nyumbang-nyumbang yang lain. Ya untuk apa? Ya untuk buat pelataran atau gambangan, kalau bahasa kami sini kan, supaya mana jalan-jalan yang rusak itu dapat teratasi. Dalam kondisi yang darurat seperti ini, karena curah hujan itu cukup tinggi, ditambah perekonomian masyarakat di wilayah sini cukup meningkat ya, dengan harga buah sawit cukup mahal. Maka dari itu kami bersama masyarakat bahu-membahu untuk membuat pelataran menuju ke Karangdapo. Pelataran tuh yang sudah dibangun berapa banyak, dan yang belum dibangun kalau pelataran itu yang sudah dibangun sudah 5 titik ya. Jadi kami sudah gotong royong yang kedua kali. Insya Allah mungkin hari Sabtu itu gotong royong lagi, masih ada 2 titik lagi. 2 titik lagi. Ya, sekarang lagi mesan papan. Sementara itu, Camat Karangdapo, Safawi menghimbau kepada pengendara seperti truk tonase tinggi yang melewati Jalan Setia Marga agar dapat mengurangi muatannya agar jalan yang sudah diperbaiki tidak cepat rusak. Himbauan kita kepada pengguna jalan, kita mengharapkan tonase itu dikurang. Sementara jalan kita belum normal. Kalau misalnya tadi diisi 12 ton, kalau pacak sekitar 8 atau 10. 10 nah itu 5 ton atau 5 ton. Sebab kalau kini kan dia pakai jalan arah Kepanjangin dan Aringin. Nah itu juga kalau dilewati oleh mobil yang muat tonasinya 12 ton itu masih ini juga mengalami dengan kondisi hujan yang saat ini. Kalau kayak misalnya jalan normal kalau kemarau mungkin kembali lagi. Tim Silampari TV melaporkan. Ada kabar bagus, Ruzana, atlet bulu tangkis asal kota Lubuk Linggau, gadis berumur 17 tahun ini tinggal di Kelurahan Bandung Kiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Berhasil lolos pelatnas tanpa seleksi. Prestasi ini sangat membanggakan masyarakat kota berslogan Sebidu Semare. Ruzana, atlet bulu tangkis yang berasal dari kota Lubuk Linggau, lolos masuk seleksi pelatnas Cipayung 2022 tanpa seleksi. Gadis cantik ini lahir di Lubuk Linggau 22 April 2005, merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ruzana sejak berusia 4 tahun mulai menyukai olahraga bulu tangkis, dan hobi tersebut sangat didukung oleh keluarga. Karena awalnya ia sering mengikuti kakaknya yang memang atlet bulu tangkis juga. Mulai dari kelas 3 SD, Ruzana sudah mulai mengikuti turnamen tingkat kota Lubuk Linggau. Ia berlatih di PB Mandiri Jaya sebelum tergabung dalam PB Jarum. Ibu Ruzana, Surnilawati, menyampaikan, Ruzana sejak kecil sering mengikuti kakaknya berlatih bulu tangkis, dan sejak itu dia mungkin tertarik untuk terus berlatih hingga sampai sejauh ini. Surnilawati mengaku bangga dengan prestasi Ruzana. Ruzananya hobi bulu tangkisnya memang dari umur 4 tahun deh. Senang ya? Dari umur 4 tahun dia ikut kakak, yang atletnya kan kakaknya bukan dia. Sudah tuh ikut-ikut kan, jadi mungkin enak mungkin kan nah jadi tertarik dengan bola tangkis, jadi ikut latihan di waktu SD. Jadi waktu SD itulah ikut latihan di PB Jaya Mandiri. Jadi sampai sekarang alhamdulillah Tuhan nginjuk rezeki kan, dia banyak prestasi. Tidak, kalau waktu kelas 1 SD masih di sini, kelas 3 SD. Kelas 3 SD baru dia pindah ke Kudus. Kelas 4 apa kelas 3 nak ke Kudus kemarin? Kelas 3. Dari kelas 3 sudah pindah Kudus. Awalnya kan di Lubuk Linggau.
ikut-ikut turnamen robot linggau. Jadi melok tes di Palembang, lulus di Palembang, baru masuk Jarum sekarang masih atlet Jarum juga, pelatnas juga. Ya alhamdulillah, amin, berkat rezeki Allah yang kasih, bersyukurlah. Semoga kedepannya lebih bagus, berprestasi, lebih bersemangat. Itu aja. Terima kasih yang sudah mendukung Jana. Mohon doanya semoga Jana selalu sukses, menunjukkan apa yang dicita-cita. Sementara itu, Ruzana juga mengatakan, awal mula saya bisa menyukai bulu tangkis karena sering mengikuti kakak. Turnamen yang sudah saya ikuti sudah banyak. Mulai dari turnamen di Bangladesh, saya berharap kedepannya dapat menjadi pemain dunia serta dapat membahagiakan kedua orang tua. Dan untuk semua anak muda lainnya, tetap semangat dan terus berkarya. Awal mulanya bisa suka bulu tangkis gara-gara latihan biasa, terus ikut kakak. Terus turnamen yang diikuti banyak di Bangladesh, terus Yuzu, banyak lagi. Terus rutinitasnya latihan setiap hari di Kudus, seminggu bisa 12 kali atau 13 kali. Target kedepannya semoga jadi pemain dunia dan bisa membanggakan orang tua dan jadi pemain dunia. Perasaannya senang, alhamdulillah, gak nyangka. Harapan kedepannya sama kayak tadi, bisa prestasinya lebih bagus lagi dari sebelum-sebelumnya. Motivasinya semangat buat yang lain, latihan terus yang giat, pokoknya harus semangat terus. Yolanda Monika Putri, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silamparis Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silamparis Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Ku mengedi bersama kru yang begawi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gale.